Saya kira dari anggota cukup ya. Cukup. Sekarang dari meja pimpinan, Pak Charles, silakan. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Kepala Badan POM beserta jajaran. Jadi sebetulnya hari ini saya sebetulnya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala Badan POM, ya, karena di rapat yang lalu, rapat gabungan dengan beberapa instansi termasuk BGN dan Kemenkes, seharusnya Badan POM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait dengan keamanan pangan di SPPG. Faktanya sampai hari ini kasus-kasus keracunan itu masih terus terjadi setiap hari. Ya, hitungan kami dari data Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000, Pak. Bulan April saja ini setiap hari ini, Pak, hampir setiap hari. Dari mana nih saya bacakan nih. Ada terjadi dari Jakarta Timur, pindah ke Pacitan, Bantul, Anambas, Kerawang, Demak, Cianjur. Per hari ini mungkin di bulan April saja sudah hampir 1.000 anak yang terdampak kasus keracunan akibat program MBG. Jadi datang ke sini awalnya saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala. Tapi melihat anggaran yang tersedia, Pak, bagi Badan POM untuk melakukan pengawasan, ya, untuk memastikan atau melakukan tindak lanjut insiden KLB keracunan pangan dan lain-lain, ya, penyusunan pedoman mitigasi dan sebagainya, ya hanya tersisa 2,9 miliar, ya saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada Badan POM, Pak. Karena memang kalau begini ya berarti kesalahannya bukan di tempat Bapak gitu. Anggarannya Bapak kalah, Pak, sama pengadaan kaos kaki, Pak. Ya, saya bingung gitu loh. Kok bisa cuman tersisa 2,9 miliar, ya. Nah, dengan demikian ya sudah, sebagai pihak ketiga nih, sebagai lembaga lain yang memang tupoksinya adalah mengawasi peredaran obat dan makanan, yang tugasnya memastikan bahwa obat-obatan dan makanan yang ada di masyarakat itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Saya meminta pendapat atau pandangan dari Pak Kepala Badan POM. Ya, sebetulnya apa sih yang menyebabnya masih terjadinya keracunan di program MBG ini sampai hari ini? Ya, saya tahu hanya melihat dengan di anggarnya saja keterlibatannya berarti sangat minim nih, Pak. Ya, tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah kita buat di rapat ini dengan badan lain, ya, dengan instansi lain, di mana Badan POM seharusnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan yang kita lihat hari ini. Bahkan saya sampaikan pada saat itu kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari Badan POM sebelum bisa diizinkan beroperasi. Tapi kan ternyata tidak, Pak. Seperti kejar target gitu loh untuk mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, hari ini kita lihat sendiri di lapangan banyak dapur yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan yang seharusnya sudah diizinkan beroperasi. Ya, tapi saya juga kemarin melihat atau membaca beberapa artikel di media yang menyebutkan bahwa arahan dari Bapak Presiden, BGN akan merubah arah kebijakan. Ya, jadi tidak lagi diberikan kepada setiap anak, tetapi akan lebih spesifik untuk anak-anak rentan, anak-anak dengan gizi buruk, dan yang dalam kondisi miskin ekstrim. Artinya penerima manfaatnya mungkin ke depan nggak seperti sekarang, ya, targetnya 80 sekian juta sekarang kan, mungkin ke depan penerima manfaatnya hanya 20 juta, ya. Tetapi karena penerima manfaatnya adalah anak-anak rentan yang dalam kondisi gizi buruk, maka pengawasan terhadap makanan menjadi lebih penting lagi. Dan saya harapkan tentunya ke depan Badan POM akan terlibat lebih intens, Pak. Porsi makanan pun mungkin nilainya tidak lagi 10.000, dibuat lebih tinggi, bisa 20.000, ya, dan lebih atau lebih. Tapi pengawasan keamanannya harus lebih baik lagi. Karena kalau anak-anak rentan terdampak kasus keracunan, saya rasa dampaknya akan lebih lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak yang sehat, Pak. Jadi ya ke depan mungkin mudah-mudahan Bapak dapat penugasan
yang lebih diberikan penugasan yang lebih jelas dengan konsep baru bagi bagian ke depan, ya saya harap mungkin BPOM bisa lebih terlibat, bisa lebih memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi rentan, dalam makanannya dalam kondisi baik. Ya. Jadi pertanyaan itu ya Pak ya, tadi penyebabnya apa nih sampai sekarang?